jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menyapa Anda dalam program Ngobrol Virtual. Seperti biasa tentunya di Ngobrol Virtual kali ini kita akan menghadirkan salah seorang narasumber yang sedang viral-viralnya namanya di sosial media pastinya. Langsung saja saya perkenalkan, ini dia Madam Dewin. Untuk diketahui para Tribuners, Madam Dewin ini merupakan salah seorang selebgram yang kisahnya viral di TikTok dan berbagai media mengangkat tentang kisahnya ini. Seperti apa kisahnya, dan kita akan tanya-tanya selengkapnya seperti apa perjalanan dan perjuangannya melewati berbagai struggle kehidupan yang telah dijalaninya. Langsung saja saya sapa, ini dia Madam Dewin. Halo Madam. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Madam, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Ini diganggu banget nih kesibukannya, tapi buat para Tribuners boleh ya berbagi tentang kisah perjalanan hidupnya? Iya, boleh. Tentu saja boleh. Biar Ya, bisa menginspirasi banyak orang. amin, amin. Dan ini luar biasa banget loh. Berawal dari sebuah postingan dan diketahui oleh khalayak banyak. Dan postingannya pun bukan postingan yang apa ya, yang istilahnya ini merupakan sebuah hal privasi, tapi dengan keterbukaan Madam Dewi sendiri langsung ceritanya viral di mana-mana. Boleh dong dibagi sedikit kenapa sih sampai terpikir untuk membuat sebuah video itu? Terpikir untuk membuat video itu ya, karena memang berdasarkan pengalaman pribadi. Emang real. Soalnya komen-komen yang ada saya sempat bacain juga, banyak yang bilang itu cuman untuk viral aja, itu cuman gimmick aja, strategi marketing gitu-gitu kan. Cuman itu sih memang saya jamin itu asli 100% gitu Ya, loh. Itu bukan gimmick gitu kan. Dan ini keseharian saya juga hari-hari emang pakai bajunya lumayan agak kebuka. Emang nggak ini sih. Emang emang stylenya begitu gitu kan. ya fashionable ya. Kalau kayak dibilang kan, aduh cuman jual tampang atau cuman jual apa gitu loh. Cuman memang dari saya memang menjual memang bakso, tapi bakso saya jenisnya premium Ya, dan emang ownernya emang penampilannya kayak gini, ya. Sebelum hari-hari gitu loh. Ya, sebelum ngomong-ngomong tentang bakso nih, kita ulik dulu deh terkait video yang viral kemarin, untuk informasi juga buat para Tribuners bahwa video yang kemarin adalah Mbak Madam Dewin sendiri ini menceritakan tentang kisahnya yang mohon maaf diselingkuhi oleh mantan suaminya dan akhirnya bangkit dengan usaha bakso semoknya itu. Tapi yang ingin saya ketahui, Madam, pada saat membuat video tersebut, apakah pernah terpikir jangan sampai mungkin mantan suami merasa terganggu dengan video yang telah dibuat, atau seperti apa? Oh, kalau saya sih setiap kali bikin apapun pasti saya harus konsultasi dulu sama beliau. Nih, gue bikin ini ya, kan kalau saya kan bahasanya gue elu sama dia kan. Gue udah bikin ini ya, gue mau posting di sosial media. Boleh silahkan. Orangnya sih sampai sekarang mau dia pajang mukanya pun tanpa saya taruh stiker pun dia nggak masalah. Emang sejujurnya kehidupan rumah tangga saya kalau mau di flashback ke belakang itu dari pacaran sampai saya married 3 tahun sebelum dia ketahuan selingkuh itu memang baik-baik aja, tidak pernah ada ribut, komunikasi oke, kerjaan dia juga lancar bagus, kerjaan saya juga lancar bagus gitu loh. Sampai ada di satu titik saya itu kehidupan rumah tangga saya itu cukup-cukup bahagia gitu loh, nggak pernah ada konflik yang seperti saya sering podcast di mana-mana, memang nggak pernah ada konflik gitu loh. Dan nyatanya saya kerja, saya juga nggak jelek-jelek amat, saya punya usaha, suami saya itu teramat sangat mencintai saya gitu loh.
Tapi terjadi hal demikian ya membuat saya memang hancur saat itu gitu loh, hancur sehancur-hancurnya. Makanya sampai sekarang saya bikin apapun, mantan suami nggak pernah mau ikut campur. Ya. Ntar saya mau bikin status janda, mau saya pakai baju buka-bukaan, mau kayak gimana gitu loh. Dia nggak pernah mau komen gitu loh. Itu itu urusan pribadi lu gitu loh. Gue nggak mau ikut campur. Walaupun sekarang lu banyak yang apa sih konotasinya teman-temannya dia pun atau saudara dia atau siapapun banyak yang ngadu. Itu Dewin bajunya seksi apa gimana? Dia orang yang pertama akan membela saya. Walaupun saya statusnya udah ini ya, udah divorce, tapi saya yakin dia orang pertama yang akan membela mantan istrinya ini. Gitu loh. Itu yang saya juga banggakan dari dia. Berarti Gitu. komunikasi dengan mantan suami masih berjalan ya hingga saat ini? Iya, masih berjalan karena kan mau gimana pun saya nggak bisa menutup karena beliau pun kan ada anak dari saya kan, ada 2 anak gitu kan. Jadi untuk komunikasi kita lancar, untuk masalah anak-anak apalagi gitu kan. Jadi untuk masalah apapun kita masih komunikasikan dengan baik gitu. Ya, kalau boleh tahu itu videonya diedit sendiri emang yang Iya, viral dia itu. sendiri. Kalau boleh tahu kenapa sih langsung terpikir bahwa oke, saya bagi kisah ini ke akun sosial media. Pernah terpikir nggak bakal seviral ini sekarang? Nggak ini sih, kalau memang jujur sih dari 2019 sebenarnya saya sih udah viral kan dari 2019. Cuman kalau dulu lebih ke saya nggak mau ini deh, dulu kan mungkin masih sakit-sakit hati gitu Ya. apa gimana, kalau bikin-bikin video itu takutnya malah tambah sakit gitu kan. Kalau sekarang sih lebih ke jatuhnya sih lebih ke ya udah, dulu gue pernah punya kasus kayak gini nih, kayaknya nih bagus nih kalau dibagikan untuk menginspirasi banyak orang juga gitu kan, bahwa untuk bukan buat nakut-nakutin juga sih, itu kan maksudnya saya bikin caption juga rumah tangga baik-baik aja juga belum tentu ada konflik kan kayak gitu. Ini yang benar-benar saya rasakan, emang di rumah tangga saya itu baik-baik aja. Saya udah kayak begini, banyak yang ngomong kan, iya cantik begini masa iya diselingkuhin, nggak percaya pasti ini cuma gimmick gitu kan. Tapi ini udah benar-benar terjadi dalam kehidupan saya gitu loh, kayak gitu. Kalau misalkan nih kilas balik, boleh nggak? Mungkin ini hal privasi sih, tapi mungkin sedikit ya saya tanyakan di sini. Boleh, boleh. Kalau misalkan di kilas balik lagi, ada nggak mungkin dari suami sendiri yang mungkin suami sendiri tidak mengutarakan alasan kenapa dia berselingkuh, walaupun mungkin dari Madam Dewinya udah bekerja, udah cantik-cantik banget lah. Tapi kenapa? Ada nggak suami sempat cerita kenapa dia berselingkuh? Jujur sampai saat ini pun dia nggak pernah mau mengakui bahwa diri dia itu selingkuh. Tidak pernah mau mengakui. Jadi saya nggak tahu alasannya apa dia selingkuh gitu loh. Gitu. Sampai saat ini pun jujur ya, walaupun kita udah cerai, saya mau apa? Misal saya ada ngomong, saya butuh ini nih, pasti dia kasih gitu loh. Iya, maksudnya komunikasi kita itu masih bagus, udah masih kayak best friend malah. Malah saya punya pacar, saya sempat ngomong ke dia, gue punya pacar nih, kayak gini gitu loh. Jadi malah kayak teman baik aja gitu. Jadi sekarang sudah jadi sahabat ya? Nggak pernah membahas masalah itu selingkuhannya atau gimana. Paling karena saya pun tahu selingkuhannya tipenya kayak gimana. Kalau nanti ada yang misal ada yang ngomong, ini selingkuhnya sama ini loh, begini gini. Sorry ya, nggak mau denger, nggak level. Oke, lantas untuk melewati kan Mbak Madam Dewin sendiri juga sudah mengatakan bahwa melewati masa struggle, rasa sakit hati. Untuk mengatasi semua itu seperti apa yang Madam Dewin lakukan setelah mengetahui suami selingkuh dan akhirnya membuat Madam Dewin sendiri bangkit? Awalnya sih keterpurukannya sih cukup lumayan lama sih, kalau mau jujur ya. Karena kan dulu malah bisnis saya itu lebih bagus daripada yang sekarang. Dulu saya bisnis di baju. Terus saya juga ada kayak konveksi gitu, produksi baju-baju gamis yang dijual untuk orang-orang yang dijual lagi. Jadi saya jual grosiran.
Itu sehari itu saya bisa jual ribuan potong gitu loh. Dulu sebelum ada konflik ini. Hmm. Nah, justru saya jatuh bangunnya itu jatuh bener-bener jatuh-jatuhnya itu pas suami selingkuh. Saya nggak bisa mikir gue punya konten apa gitu loh yang bikin baju gue bisa naik gitu loh kan. Biasanya kan saya kadang suka saya yang foto gitu kan, Ya. difoto terus nanti dikirim-kirimin di ini kan buat klien-klien kita gitu. Itu bener-bener Jadi saya nggak bisa. model ya. Jadi model sendiri untuk barangnya, ya. Iya, nggak bisa mikir, nggak bisa apa, terus tiap hari ya cuma nangis gitu loh. Nggak bisa ngapa-ngapain, yang ada kita belanja gitu keliling mall tiap malam, tiap hari, pokoknya bisa seharian keliling-keliling mall, yang akhirnya usaha saya jatuh gitu loh. Hmm. Akhirnya di titik saya nggak punya uang, lalu saya bingung. Aduh, punya uang segini-gininya nih, baju ini udah sepi. Kalau saya terus-terusin berharap di baju, otomatis takutnya ya nanti malah saya nggak bisa makan gitu Ya. loh. Saya kan punya anak juga, punya tanggungan. Gimana ya? Saya pikir benar-benar saya mikir waktu itu cuma ada uang 200 juta, Itu terus bukan ada hanya, Mbak, itu bukan hanya tuh kalau 200 juta. Banyak kan tuh untuk buat modal. cuma kalau untuk di kehidupan di Jakarta ini Ya, kayaknya agak ini ya, segitu termasuk kecil karena kan kita harus sewa ruko gitu ya. kan minimal kan 2 tahun gitu. Ya kan, ruko 2 tahun itu 1 tahunnya itu di 105 juta. 2 tahun kan udah 200 lebih. Belum untuk bahan bakunya, belum untuk karyawan gitu kan. Kayak gitu. Jadi saya nekat-nekat ini uang uang Hmm. segini, gimana caranya ini harus hidup. Dan sementara kan saya jualan bakso ini kan baru pemula kan Ya. gitu kan. Ya, saya coba-cobain deh. Oh, saya punya sosial media nih, punya Instagram. Ya udah deh, coba deh agak-agak kebuka dikit, mohon maaf. Agak-agak kebuka dikit. Oh, jadi ini salah satu tujuan juga mungkin merubah penampilan adalah ya seperti itu ya. Gimana ya bahasanya, Mbak Madam Dewi? Iya, iya memang untuk menarik juga. Memang saya nggak bisa pungkiri emang memang style saya begitu. Cuman kan memang pertama memang udah style, keduanya emang saya mau mengejar di mana saya bisa buka usaha dengan modal cuma 200 juta, tapi bisa balik modal cepet. Sementara ini uang saya kan cuma gitu-gitunya loh, gitu. Ya, Jangan sampai saya buka usaha malah benar-benar ambles hilang, saya nggak punya apa-apa gitu loh. Dia ini bener-bener ini sih bener-bener nekat banget saat itu gitu, nggak terpikir apapun deh, pokoknya gue punya usaha pengen bener-bener langsung balik modal aja gitu jadi awalnya. memang jadi memang dari rasa keterpurukan itu lahirlah sebuah inisiatif untuk bisa bangkit kembali ya dengan memutar uang 200 juta itu sebagai modal. Plus dengan Iya merubah penampilan untuk setidaknya untuk menarik followers juga. betul, tapi sih jujur dari awal opening sampai sekarang sih ya saya bersyukur sih ini kan cabang juga makin bertambah dan memang dari awal juga langsung rame sih Ya, gitu. oke. Kalau boleh tahu sendiri pada saat masa terpuruk itu ada tidak support system yang selalu menyemangati dari Madam Dewin sendiri? Super sistemnya sih saya dari ini ya, dari keluarga, dari Hmm, anak-anak saya sih khususnya gitu kan. Jadi kalau lagi terpuruk ya pasti ininya ke anak sih, baiknya ke anak lagi. Karena kan saat itu kan anak-anak saya masih benar terlalu kecil gitu kan. hmm. Kalau mau berpisah dari suami pun saat itu saya mikir beribu-ribu kali, ini anak gue masih kecil banget gitu kan. Kalau pisah dari papinya, apakah bisa gitu kan? Sehingga usaha saya kan makin lama saat itu kan benar-benar makin drop gitu loh. Ada pikir ke situ sih, super sistemnya sih yang utama sih dari anak gitu. Iya, pasti juga banyak yang berpikir emang sih, apalagi Madam Dewin ini selain menjadi seorang istri, istri yang mandiri juga, menjalani sederet bisnisnya, tapi karena ada struggle yang harus dihadapi dan benar-benar membuat diverse, memilih untuk diverse antara keduanya, mengharuskan juga Madam Dewin tetap survive walaupun dalam kondisi yang seperti itu. Dan kalau boleh tahu, mungkin dari segi penampilan sendiri, apa respon dari keluarga? Respon dari keluarga ya. Kalau keluarga sih udah biasa ya Hmm. gitu. Paling cuman kalau kayak kemarin kan emang saya ada ada
buat iklan juga, buat di bakso Hmm. emang agak kebuka gitu loh. Emang sih ada masukan dari keluarga, jangan terlalu kebuka gitu aja sih. Kayak gitu. Cuman kan balik lagi ke diri kita kan, style kita kayak gimana gitu Ya, loh. Kalau buat saya sih, saya nyaman begitu ya gitu benar. kan. Mm-mm. Kalau dari keluarga kan beda lagi tanggapannya gitu. Kayak gitu Jadi aja apa yang sih. dikenakan itu yang menurut Madam Dewin nyaman ya. Kalau Iya, boleh tapi tahu, saya ya, Maaf, yang penting saya itu nggak pernah ngomongin orang. ya. Saya itu nggak merusak rumah tangga orang dan saya nggak merugikan orang ya. Apa salahnya gitu loh. Wah, Kayak setuju gitu. banget tuh Madam Dewin. Sangat setuju. Dan kalau boleh tahu setelah viral, exposure apa sih yang telah didapatkan? Pastinya kalau endorse pasti makin rame dong. Kalau endorse. Kalau endorse sih makin ramai. Cuman sayanya jadi kebanyakan endorse gitu kan harus butuh waktu kan. Ya, Kadang saya nggak terima juga gitu kan. Saya pilih-pilih. Walaupun endorse juga pasti yang produk yang saya pakai. Kalau yang saya nggak pakai juga saya nggak mau. Karena kan itu kan balik lagi ke ini kan ke apa sih rasa orang tanggung apa jawab. tanggung jawab Ya, sama kepercayaan orang kepada kita gitu loh kayak gitu. ya benar banget. Terus Jadi nambah tidak, follower. ya, jadi tidak semua endorse diterima ya. Buat mungkin Iya. para tribuners yang mau endorse, endorse Madam Dewin, pelajari dulu nih kira-kira produk apa yang cocok buat Madam Dewin. Oke, dan ini menarik sekali obrolannya. Kita bakal bahas terkait tentang bakso semoknya, bagaimana awal tercetusnya seperti apa, dan kenapa bisa membuka cabang di mana-mana. Tapi sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Oke, kita jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. kembali lagi bersama saya Desi Triana di sini, pastinya bersama narasumber saya juga Madam Dewin di sini. Tadi Madam Dewin juga sudah menjelaskan bagaimana perjalanan hidupnya seperti apa, struggle yang dihadapinya seperti apa, dan dia juga menghadapinya seperti apa hingga bangkit dan pastinya sukses sekarang kalau saya bisa bilang ya. Ya, apalagi akun Instagramnya udah lama ya centang birunya. Dari 2019 ya pas viral itu. Wah, luar biasa perjuangan seorang ibu. Single Semangat untuk fighter. single parent ya, single parent yang cantik jelita dan juga pastinya mandiri. Ya, Amin. boleh di-share dong seperti apa sih awal mula dari bakso semok yang viral ini? Ikutan viral juga nih usahanya. Awal mulanya tuh seperti apa? Awal mula untuk merintis bisnis dan terpikir untuk membuat bakso semok ini. Plus dengan namanya ya, kenapa namanya bakso semok? Pertama sih saya sempat searching gitu kan. Bakso itu kebetulan makanan favorit saya pertama itu. Keduanya saya searching juga di Google, ternyata bakso itu makanan favorit orang Indonesia, ya kan? Terus saya berpikir lagi, bakso itu karena makanan favorit saya bisa dimakan saat kenyang, juga bisa makan saat lapar apalagi, bisa dimakan saat hujan atau saat panas juga bisa gitu kan. Jadi nggak ada musim-musimnya untuk makan bakso gitu. Pertama itu.
Keduanya, kenapa pakai nama bakso bakso semok ya? Karena saya orangnya agak lebay gitu kan, cenderungnya lebay. Jadi saya pengen menciptakan sesuatu yang agak menonjol dan lebay gitu. Sesuai dengan karakter dan identitas diri dari Madam Ya, Dewin. mungkin kayak gitu. Cuman kan kebalik lagi sih kalau saya lebih ke baksonya. Dan yang dipakai dari bakso semok itu sendiri kan semuanya serba premium dan memang benar-benar daging sapi asli. Yang campurannya sangat sedikit dan iganya tebal-tebal. Nah, konotasi dari semok itu kan orang biasanya ngelihat dari daging kan, daging yang tebal gitu loh. Nah, kalau kita dari iganya, kita sebut semok itu iganya. Jadinya bakso semok apa gitu loh. Jadi ada iganya gitu loh. Iganya yang tebal. Oh, ya. Jadi Gitu. setiap menunya ada nama bakso semok, semok iganya. Semok telur gitu. Berarti Oke. telur gitu. Dan kalau boleh tahu, kapan sih dibukanya bakso semok sini? Tahun berapa gitu? 2018. 2018. Pas ada apa ya, Asian Games apa SEA Games ya dulu di Oke, Indonesia. SEA Games. SEA Games pas bareng banget itunya tanggal 18 Agustus 2018. Jadi ada SEA Games, ada bakso semok juga. Kalau boleh tahu itu pada saat memang sudah sudah mengalami pergulatan batin dan hati atau seperti apa munculnya bakso semok sini? Kalau saya jujur sih kalau di portsnya itu sih baru isi di 2019 ya. Jadi sempat pisah rumah dulu lama sama suami gitu. Jadinya ya pergulatannya lumayan lama juga, 5 tahun. Saya baru bisa move on itu 5 tahun. Sampai saking secinta-cintanya itu. Tapi emang ya nggak bisa dipungkiri pasti rasa cinta itu tidak bisa akan pudar, apalagi sudah melewati berbagai hal bersama gitu. Masa dibilang bahagia, memang bahagia banget gitu loh. Saya nggak terpikir, gila rumah tangga gue bahagia banget, kok bisa begini gitu loh. Kayaknya nggak ini loh, maksudnya di luar nalar sehat gitu loh. Kok bisa gitu loh? Apa benar? Kayak antara percaya sama enggak. Orang pun bisa menilai udah cantik, jago kerja, terus orangnya juga lumayan humoris gitu kan. Masa iya diselingkuhin? Orang aja bisa ngomong kayak gitu, apalagi saya. Apalagi gue yang ini, maksudnya apalagi gue yang merasakan gitu. Iya. Saya aja nggak percaya sampai sekarang, kok gue bisa diselingkuhin gitu. Komunikasi bagus, semuanya oke kok gitu loh. Tapi kenapa memilih untuk berpisah? Ya karena saya nggak bisa untuk diduakan. Karena kan mungkin karena saya juga gengsi, saya juga saya kerja, saya juga nggak jelek-jelek amat, gue bisa nyari yang lain gitu loh. Oke. Bikin sih kayak gitu juga. Ngapain harus diduakan kalau kita bisa mencari yang lebih. Kalau biasanya kalau cewek mandiri sih lebih ke situ sih biasanya ya. Kayak gitu. Jadi memang salah satu sosok wanita tegar dan mandiri ya. Kalau bisa menggambarkan sosok dari Madam Dewin sendiri. Kalau anak-anak sendiri ikut Madam Dewin dua-duanya? Iya, ikut saya dua-duanya. Ya, benar-benar harus survive dan penuh dengan kekuatan. Selain menguatkan diri sendiri, pastinya juga menguatkan anak-anak. Kalau boleh tahu nih, Madam, cabang sudah berapa nih untuk bakso semoknya? Ada 5, baru ada 5. Di Jakarta semuanya? Di area Jabodetabek. Oke, nggak berniat buka di luar Jabodetabek? Mungkin di Sulawesi? Udah banyak yang minta, kayak di Medan udah ada, di Surabaya juga. Cuman saya lagi berpikir untuk untuk pengirimannya. Takutnya kan bakso semok sendiri kan tidak pakai pengawet kan. Ya. Takutnya di proses di perjalanan itu jadi jadi spoil, jadi rusak gitu loh. Kalau boleh tahu bakso semoknya sendiri ini apa sih yang menjadi keunggulan dari bakso semok dibanding bakso-bakso lainnya? Pertama itu yang tadi saya bilang itu, bakso semok itu iganya yang super tebal, beda daripada bakso-bakso yang udah ada. Lalu kita juga ada kuahnya kita itu berkaldu dan kental, pur rempah-rempah. Itu spesial daripada bakso-bakso yang lain juga, memang belum ada, cuman di bakso kita.
Lalu bakso Semok juga punya varian bakso yang variatif, kayak bakso telur, bakso urat, bakso halus, bakso apa keju, bakso lobster, kepiting. Ya, Wah, variannya banyak ya. banyak banget variannya. Ada lebih dari 10 item bakso. Sampai ada bakso pelangi, kayak gitu, bakso emas, kita juga ada. Lalu apa? Kita juga baksonya jenisnya premium. 95% itu daging sapi asli. Jadi Lima bahan-bahan ya, persennya tepung. Mm-mm. bahan-bahan yang digunakan semua terjamin premiumnya ya. Jadi Premium. pantas saja kalau saya lihat tuh di story-nya rame banget nih jualan baksonya. Iya, iya saya masih bersyukur sih di tengah pandemi gini kita masih bisa survive ya. Sementara kan tanpa dipungkiri kan banyak banget juga di luar sana yang tutup kan gitu. Kalau boleh tahu, Makanya, ya apa tuh? makanya kadang saya baca-baca ini komen juga, ya itu cuman jual tampang aja, wah itu cuman jual kayak gini-gini gitu loh. Belum merasakan mungkin bakso semoknya seenak apa. Fighter. Harus Makanya, bener. Itu diolah dengan perjuangan yang begitu keras tuh bakso dengan air semoknya. mata. Perjuangan. Kalau boleh tahu bagaimana nih membagi bisnisnya nih, apalagi membagi waktunya. Apalagi kan seperti yang dikatakan sama Madam Dewin tadi waktu sebelum kita live, ternyata kalau siang padat banget jadwalnya. Itu seperti apa sih membagi waktu di tengah banyaknya urusan bisnis yang harus dijalani? Saya juga kebetulan ada toko baju. Lalu saya juga ada jual rapid test antigen. Wih, banyak banget bisnisnya. Saya juga ada jual slimming juga untuk buat ini, buat apa namanya, produk herbal buat mengecilkan berat badan gitu, menurunkan berat badan. Kayak gitu sih. Terus saya juga kan jadi harus rajin di sosial media kan, karena kan semuanya berhubungan dengan sosial media. Iya. Nah, kebetulan saya juga lagi rajin-rajinnya sekarang untuk meng-up konten di TikTok. Dan malam-malam saya masih bikin bumbu juga, gitu. Bikin Bumbu bumbu untuk bakso. iya, Ini masih dibuat bikin. sendiri bumbu baksonya? Iya, dibuat sendiri. Nanti orang produksi, saya racik untuk bumbu-bumbunya. Nanti orang produksi yang ini tinggal tambah-tambahin daging sama bumbu-bumbu lainnya gitu. Kayak gitu. Jadi Itu apa waktu tidurnya cukup? justru saya kebalik gitu, waktu tidurnya. Jadi kalau malam saya bikin bumbu, pagi-pagi saya masih tidur gitu. Kayak Jadi gitu sih. tinggal dibalikin aja ya, malam jadi siang, siangnya jadi malam. Iya. Terus Kalau kalau yang ngurusin anak memang langsung terjun sendiri atau memang ada babysitter kah atau seperti apa? kebetulan kan memang kerjaan saya juga cukup fleksibel. Ini toko baju dan toko-toko yang lain juga memang dekat rumah kan. Jadi anytime anak-anak butuh saya ya saya memang ada gitu. Memang ada babysitter juga Mbak di rumah gitu. Kebetulan udah bisa percaya mereka udah kerja lebih dari 10 tahun ikut saya. Jadi udah kayak keluarga sendiri. Jadi saya ninggalin anak pun udah nggak khawatir gitu. Ya, ini mungkin juga salah satu tips mungkin buat ibu-ibu di rumah sana yang istilahnya pekerja juga, sibuk juga. Harus memang pintar-pintar membagi waktu ya bersama anak. Kalau misalkan anaknya bisa ikut kerja lagi lebih bagus lagi. Tapi kalau misalkan enggak, boleh ya sekali-sekali dititipin. Oh, Gitu, kadang suka sama ikut orang kerja. terpercaya. Iya ya? Kadang kalau suka ikut kerja, kadang pun kalau saya memang lagi opening, kan kalau opening itu udah pasti dari pagi sampai malam tuh. Nyaris hampir 24 jam lah saya di outlet gitu kan. Tapi anak-anak ini saya titipin ke papinya gitu. Oh, jadi Kita saling berbagi waktu. kayak gitu. Kalau boleh tahu, anak-anak pernah komplain nggak? Mungkin dari segi melihat ibunya aktif bersosial media atau seperti apa? Pernah nggak komplain anak-anak? Enggak sih, malah senang. Malah dia yang ini, mami followernya nambah lagi nih, gitu. Iya. Dia yang antusias gitu loh. Malah anak-anak saya juga malah dukung sih, malah nggak komplain, malah mau ikutan. Kalau saya lagi TikTok, lagi mau dance, mami ikutan gitu, ikutan. Kayak gitu Iya. sih.
Untuk informasi juga Tribuners, ini luar biasa nih, walaupun Madam Dewin di tengah kesibukannya masih selalu aktif membalas DM termasuk DM saya juga. Gercep banget dibalas. Dan hari ini kita janjian untuk ngobrol virtual juga pastinya. So, perbincangan kita masih akan berlanjut lagi, jangan kemana-mana karena Madam Dewin juga akan berbagi kira-kira tips apa yang akan diberikan untuk wanita-wanita di luar sana agar menerjang struggle mungkin yang dialami. Tetap di Ngobrol Virtual. Oke, sebentar boleh ya Mbak? Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, kembali lagi bersama saya Desi Triana di sini dan juga narasumber saya pastinya Madam Dewin. Oke, Madam, tadi sudah dibagikan juga kisah perjalanannya melewati struggle kemudian berusaha dengan bisnis yang ada. Ini kalau dari seluruh perjalanan yang Mbak alamin, apa sih prinsip yang selalu Mbak pegang erat hingga sampai saat ini? Prinsip saya ya, pertama saya itu yang tadi yang pernah saya iniin lagi ya. Saya tidak pernah mau mengurusi hidup orang lain. Saya tidak mau merugikan orang lain. Saya tidak mau jahatin orang lain, gitu kan. Dan tapi saya tidak mau diinjak-injak juga, gitu. Itu sih. Jadi walaupun tidak pernah menggunjingi istilahnya orang lain, tapi prinsip yang selalu dipegang adalah tidak mau terinjak-injak oleh orang lain. Makanya harus mandiri. Ya, kalau boleh tahu ada nggak rencana untuk memulai hidup baru lagi? Untuk sekarang sih belum terpikir. Belum Karena terpikir ya? Iya, masih happy untuk ini sih untuk sendiri. Karena kan sebelumnya jujur saya juga udah pernah punya pasangan kan, sempat mau married juga, tapi kandas lah gitu kan. Cuman kan kalau kita punya pasangan, otomatis kita harus menghargai pasangan juga kan. Saya juga nggak boleh posting-posting yang berbau yang kira-kira pasangan saya bakal khawatir gitu loh, kayak gitu, bakal marah gitu loh. Jadi saya kalau ada pasangan takut tidak bisa mengekspresikan diri saya gitu loh. Kalau saya sekarang kan ngapain aja mau jungkir balik juga istilahnya ya, saya nggak punya siapa-siapa gitu loh, saya nggak punya pasangan saya gitu, kayak gitu. Jadi sih untuk lebih fokus ke karir saja dulu ya, dan anak-anak ya. Untuk fokus karir guys, bukan untuk gitu. Oke, ngomong-ngomong soal guys nih, kira-kira netizen yang ada di Instagram dari Madam Dewin sendiri seperti apa sih karakternya? Ada nggak mungkin yang DM nakal atau mungkin yang minta diberi kekuatan nih buat perempuan-perempuan yang mengalami struggle yang sama dengan Madam Dewin? Banyaknya sih kebetulan sih kalau saya yang negatif itu cuman seberapa persennya, karena kan mungkin kebanyakan juga orang-orang yang di follower saya itu yang udah ngikutin saya lama kan. Ya.
itu pun banyak yang saya kalau baca di komen-komen sih banyak yang positif sih gitu menyikapinya. Yang negatif-negatif mah ya pasti setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada pro dan kontra. Dan saya kalau masalah itu sih saya udah cukup Kebal ya. mengerti, kebal, betul. Kebanyakan sih kalau dari perempuan-perempuan sih bilangnya sih menginspirasi. Gimana bisa buka nanti saya mau buka usaha gitu. Gimana caranya, permulaan awalnya gitu kan. Gimana bisa move on kayak gitu-gitu sih kebanyakan. Jadi banyak yang minta untuk digurui nih sama Madam Dewin. Oke, kalau mungkin terkait harapannya deh ke depan, mungkin terkait bisnis atau mungkin anak, dan pastinya terkhusus untuk hidup sendiri gitu. Apa kira-kira harapannya? Kalau harapan saya ke depan sih udah pasti, saya sih pengen membesarkan anak-anak saya tanpa tanpa mereka merasakan kurang kasih sayang kedua orang tua. Ya, saya sih alhamdulillah bersyukur gitu loh. Saya sama papinya anak-anak juga kita saling komunikasinya bagus. Jadi kapanpun anak-anak butuh papinya, ya papinya ada. Kapanpun butuh maminya ada juga gitu loh. Gitu. Saya Ya, sih kayak gitu sih. Maksudnya nggak mau membatasi anak-anak sama orang tuanya gitu. Mau gimana pun itu papinya gitu kan. Itu pertama itu. Keduanya sih mungkin buat kedepannya saya juga ingin memulai hidup baru sih gitu. Cuman ya nggak sekarang gitu. Gitu sih sama buka usaha ini kali ya, import baju gitu. wah, makin banyak nih kaki-kaki bisnisnya makin banyak ini. Semakin kayaknya itu juga poinnya ya, semakin menyibukkan diri untuk melupakan segala hal yang bisa menyakiti diri sendiri. Ya, betul. Ya, itu setuju. Karena memang yang menyibukkan diri itu kita sibuk, otomatis kita akan lupa dengan apa yang kita, misal kepahitan kita kan, gitu loh. Karena sibuk gitu loh. Lain hal kalau kitanya nggak sibuk, pasti kita akan terus-terusan jatuh gitu, makin dalam gitu kan. Iya. Kayak gitu. Apalagi yang mengendalikan pikiran kita kan adalah akal kita sendiri. Iya, jadi kita yang memilih untuk menyibukkan diri, kita yang memilih untuk melupakan, kita yang memilih untuk kuat. Aduh, gimana nih? Jadi saya baper nih, Mbak, Madam Dewi. Iya, benar sekali. Oke, boleh saya cek dulu ya komentar-komentar di YouTube. Ini ada beberapa komentar dari Tribuners yang udah masuk. Di sini ada Dulos Marturia, dia bilang Madam inspiratif. Makasih. Kemudian ada juga dari The New Explore, dia bilang katanya butuh semangat yang lebih untuk bangkit dari keterpurukan. Kayaknya ini galau banget nih. boleh langsung DM mungkin ke Madam Dewin, nanti Madam Dewin jawab kira-kira tips apa ya untuk bangkit dari keterpurukan khusus untuk The New Explore. Kemudian ada Santi Iwan, kayaknya ini follower sejati dari Madam Dewin, dia bilang katanya Madam Dewin kesayangan. Makasih. Kemudian ada Anthony Yung, luar biasa pengalaman hidup Madam Dewin. Semoga semuanya lancar dan diberkati. Makasih. Ya, Madam Dewin, mungkin ada satu hal yang ingin dibagikan kepada para Tribuners terkait menjadi seorang wanita yang kuat. Kalau untuk dibilang wanita yang kuat, saya sendiri kan memang cukup bapernya memang cukup lama ya. Cuman ya kita harus sebagai wanita kita harus mandiri, kita harus sibuk juga, kita harus punya keahlian gitu loh. Karena saya akui dan saya udah merasakan kalau kita punya sesuatu hal yang lebih, kita itu tidak diremehkan orang lain gitu. Itu aja sih. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Madam Dewin atas kesempatan dan waktunya sudah mau diinterview langsung oleh Tribun Timur. Pastinya sukses selalu untuk usahanya dan selalu menjadi wanita yang menginspirasi. Iya, makasih untuk kesempatannya. Semoga sukses selalu semuanya. Ya, terima kasih juga buat Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan ini. Terus saksikan tayangan menarik lainnya di konten channel YouTube Tribun Timur pastinya. Di sana ada banyak banget informasi yang bisa didapatkan dan jangan lupa untuk like,
share, subscribe juga channel dari Tribun Timur, dan juga follow akun dari Instagram Madam Dewin. Apa Madam Dewin akun Instagramnya? Dewini, atau bisa di-searching Madam Dewin, pasti udah ketemu. Oke, jangan dilupa ya untuk di-follow Instagramnya. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya Madam Dewin. Sukses selalu dan terima kasih juga untuk para Tribuners dimanapun Anda berada. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama narasumber saya, Madam Dewin. Sampai jumpa di ngobrol virtual berikutnya. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.